Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Laila Syaratul Barokah dengan NIM 233141094, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta semester 3 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dalam video kali ini, saya ingin membahas mengenai masyarakat dan struktur sosial. Nah, ada dua pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai pengertian masyarakat, kemudian yang kedua ada struktur sosial masyarakat meliputi sosialisasi masyarakat. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian masyarakat. Nah, teman-teman tahu nggak sih masyarakat itu apa? Nah, jadi masyarakat merupakan sekelompok individu yang hidup di suatu wilayah tertentu dan memiliki kesadaran untuk saling berinteraksi serta bekerja sama. Di dalam masyarakat terdapat pola hubungan dan interaksi yang teratur, nilai-nilai, norma yang disepakati bersama. Masyarakat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan anggotanya baik secara fisik maupun sosial serta menjaga stabilitas dan keteraturan. Contohnya nih, masyarakat perdesaan yang saling berinteraksi dalam bertani dan mengolah lahan. Kemudian ada juga masyarakat perkotaan yang saling berinteraksi dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di kota. Jadi teman-teman sudah paham kan apa itu masyarakat? Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu mengenai struktur sosial dalam masyarakat meliputi sosialisasi masyarakat. Struktur sosial merupakan susunan atau pola hubungan yang terorganisir di dalam masyarakat. Nah, struktur sosial ini mencerminkan peran, status, dan fungsi yang diemban oleh setiap individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Struktur sosial ini mengatur bagaimana interaksi dan hubungan antara individu itu terjadi, sehingga menciptakan keteraturan dan keseimbangan di dalam masyarakat. Nah, ada beberapa unsur-unsur struktur sosial. Yang pertama, ada peran sosial, kemudian ada status sosial, ada kelompok sosial, dan yang terakhir ada institusi sosial. Mari kita bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama tadi ada status sosial. Jadi, status sosial merupakan kedudukan atau posisi seseorang di dalam masyarakat. Contohnya, status kita ini sebagai anak sekaligus sebagai mahasiswa atau mungkin guru atau mungkin dosen dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada peran sosial, yaitu serangkaian hak, kewajiban, dan tanggung jawab seseorang yang berkaitan dengan status sosial seseorang. Misalnya, status kita sebagai anak dan sekaligus mahasiswa tadi, peran kita apa? Peran kita sebagai anak itu berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua. Kemudian peran kita sebagai mahasiswa tadi, belajar, menghormati dosen, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada kelompok sosial. Jadi kelompok sosial yaitu sekelompok individu yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan serta kepentingan yang sama. Misalnya, kelompok belajar di sekolah, kemudian karang taruna, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir tadi ada institusi sosial. Jadi institusi sosial ini merupakan struktur yang mengatur perilaku dan interaksi di dalam masyarakat. Contohnya, institusi keluarga yang mengatur bagaimana orang tua dan seorang anak itu berinteraksi. Kemudian yang ada institusi pendidikan yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang selanjutnya ada sosialisasi masyarakat. Jadi sosialisasi masyarakat ini merupakan proses di mana individu belajar dan menyesuaikan diri dengan norma, nilai, kebiasaan, serta budaya yang berlaku dalam masyarakat. Nah, melalui sosialisasi ini, seorang individu itu dapat memahami peran serta status dan bagaimana mereka seharusnya berinteraksi dengan orang lain. Jadi sosialisasi ini merupakan proses penting dalam pembentukan identitas, sikap, serta perilaku agar sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, hubungan antara struktur sosial dan sosialisasi, keduanya saling berkaitan dalam membentuk keteraturan dan kestabilitasan masyarakat. Struktur sosial mengajarkan individu untuk memahami peran dan status mereka. Sosialisasi mengajarkan individu bagaimana berperan sesuai dengan harapan masyarakat. Misalnya, di dalam struktur sosial sekolah, siswa memiliki peran dan status tertentu. Melalui sosialisasi, siswa tersebut belajar untuk mengikuti aturan sekolah, menghormati guru, dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Mungkin cukup sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.